jawab atas diri kita sendiri juga, cuman nama orang lain juga. Jadi mungkin kalau pengen dibilang beban atau tantangannya mungkin di jadi beda banget. Nyanyi tinggal apa ya, tinggal kita latihan segala macam. Aku juga udah dari kecil nyanyi, sedangkan bisnis tuh hal yang baru. Kesibukannya sekarang yang pastinya aku lagi buka bazar di salah satu mall. Boleh disebutin nggak sih? Boleh. Di Plaza Semanggi dalam rangka 17 tahun ulang tahunnya. Dan ini kita bersama event-event, jadi aku diajak sama Bekti buat yuk buka bazar nih, apalagi sekarang kan lagi pandemi ya. Sempat deg-degan sih, boleh nggak sih diizinin segala macam, cuman akhirnya lancar. Kita di sini menyuguhkan beberapa koleksi lama, terus ada koleksi baru juga. Sembari aku kuliah, terus sembari aku mau persiapan untuk berbisnis yang lain juga gitu. Jadi lagi hektik, tapi semuanya berjalan lancar. Ngatur waktunya gimana tuh kan? Kuliah juga, bisnis juga? Lebih enak sih jujur ya, maksudnya di balik pandeminya karena online kan. Jadi aku sekarang nih sambil tadi aku lagi lagi ada preskon, aku tadi sambil kelas sebenarnya gitu kan, pakai headset di sebelah sini. Jadi sebenarnya pinter-pinter kita aja sih, dan sesuaiin sama jadwal kuliah kita juga. Dan acara-acara ini udah jarang banget ya, jadi nggak apa-apa lah kalau misalkan kita sehari atau apa. Dan semangat juga karena udah lama, udah setahun setengah nggak bazar, akhirnya bazar lagi. Sebenarnya kamu mulai berbisnis udah berapa lama sih? Aku mulai berbisnis dari aku umur 17 tahun, dan itu awalnya cuma hijab dan niqab juga, doang. Tapi akhirnya sekarang kita nyuguhin ready to wear, baju-baju bisa buat yang muslim, bisa yang buat enggak juga gitu. Jadi dan kita juga akhirnya kerjasama sama salah satu PT di Indonesia untuk keluarin signature untuk sepatunya gitu. Kebanyakan dari busananya hijab semua ya? Kebanyakan mungkin iya sih, maksudnya dalam artian tangan panjang, habis itu celana panjang. Tapi kalau misalkan orang-orang pengen mix and match sama baju-baju mereka yang tangan pendek segala macam, itu juga bisa, karena kita nggak menutup kemungkinan buat orang-orang yang nggak berjilbab tuh pakai. Bahkan banyak juga saudara-saudara aku atau teman-teman aku yang yang Nasrani itu juga pakai baju dari aku. Kan kamu belajar bisnis kan dari keluarga ya? Nah itu didorong punya dijebloskan atau memang kamu punya keinginan juga di situ? Kayaknya tumbuh gitu deh, Kak. Soalnya aku lihat ibu bisnis sudah dari aku umur 4 tahun, dan lama-lama aku lihat lah ibu berhadapan sama orang, habis itu juga cara dia menyikapi suatu situasi. Jadi aku belajar sendiri dan aku melihat sendiri di depan mata aku, ibu tuh kayak gimana, sulit senangnya seperti apa. Jadinya mungkin rasa suka itu nggak langsung tumbuh, cuman berevolusi gitu kali ya dalam diri aku sendiri, sampai akhirnya aku memberanikan diri. Tapi sama sekali intinya nggak ada pemaksaan dari orang tua aku untuk kamu harus bisnis, lanjutin ini tuh segala macam, karena ibu aku fleksibel banget. Aku nyanyi juga, itu juga nggak ada paksaan sama sekali. Tapi pelajaran apa yang kamu dapat setelah kamu terjun ke dunia bisnis ini? Ternyata ternyata tricky sih, dalam artian banyak tes yang sebenarnya ketemu sama orang, kita harus melihat mereka secara psikologis itu seperti apa. Jadi orang-orang model kayak gini tuh menyikapinya seperti apa. Habis itu ada gertakan-gertakan gitu ya saat meeting mungkin ya, secara internal itu kita menyikapinya seperti apa. Kita nggak boleh goyah, kita harus tetap sama kita mungkin harus beberapa idealisme kita tetap harus kita ambil juga, harus kita pertahanin. Mana yang harus di ego kita lepasin, mana yang harus dipertahanin, itu kita semuanya belajar. Dan hal-hal seperti bisnis itu nggak bisa kita dikasih pelajaran gitu kayak di kuliah atau di sekolah, tapi kita harus terjun langsung, karena beda banget ternyata secara materi sama secara praktik gitu. Tapi kamu sendiri kan kuliahnya bukan di fisik kan? Bisnis? Aku di komunikasi. Oh iya, makanya komunikasi kan? Beda banget sama dunia bisnis gitu kan? Beda banget, tapi sekarang sih berguna sih, karena komunikasi kan kita berbicara depan orang, terus habis itu ada matkul kayak public relation, terus habis itu public speaking, dan itu berguna karena kalau misalkan kita pinter doang terus kita nggak bisa ngomong depan orang, itu bingung banget, karena sangat-sangat penting ternyata. Dan untungnya aku diajarin lah sama ibu kalau misalkan ketemu orang di sini, walaupun masih banyak kurangnya, tapi seenggaknya aku udah pelan-pelan
diri sendirilah dalam artian menghadapi orang-orang dan ini itunya. Lebih nyaman bernyanyi atau berbisnis? Jelas bernyanyi karena kalau nyanyi kan emang udah dari kecil ya, aku dimanapun aku bernyanyi gitu kan. Sedangkan kalau berbisnis tuh harus kita pengen bisnis, emang bener sih ada yang bilang kalau misalnya bisnis itu sederhana tapi yang ribet orangnya. Itu bener karena ternyata kemauan orang dalam bisnis misinya tuh beda-beda, orientasinya beda-beda, terus apa yang diprioritasin itu juga beda. Dan harus dan yang kalau misalnya berbisnis itu kan kita punya karyawan segala macam dan kita tuh nggak bertanggung jawab atas diri kita sendiri juga, cuman nama orang lain juga. Jadi mungkin kalau pengen dibilang beban atau tantangannya mungkin jadi beda banget. Nyanyi tinggal kita latihan segala macam. Aku juga udah dari kecil nyanyi, sedangkan bisnis tuh hal yang baru. Terus sekarang update bernyanyi ini gimana? Masih ada? Sekarang lagi persiapan untuk single selanjutnya karena terakhir itu aku ngeluarin single sebelum pandemi. Setelah itu aku palingan kayak ada project-project virtual segala macem, tapi aku belum ada lagi nih buat single aku sendiri. Akhirnya aku sekarang lagi persiapin, lagi pengen digarap sama Om Alam Berubah insya Allah, dan lagi ada proses workshop dan writingnya. Kapan rencana? Sebenarnya sih kalau di rencana dari tahun lalu tuh April ya, tapi kan April kan Ramadan, sedangkan yang aku pengen siapin ini itu nggak ada bukan religi gitu. Jadi mungkin setelah bulan Mei gitu kali ya, setelah Lebaran itu mungkin udah ada persiapan matang. Kenapa sih Tiffany nggak mengeluarkan album religi sementara kamu kan dari awal muncul udah berpijak prinsip istilahnya kuat lah ketika kamu mungkin membawakan lagu-lagu religi seperti itu? Mungkin orang-orang ada yang ngira biar anti mainstream gitu kali ya, mungkin karena berjilbab masa harus nyanyi lagu religi. Cuman aku sendiri emang orientasinya bukan di situ. Aku bukan yang seperti Sulis atau mungkin Sabian yang mereka memang di sana gitu kan dari awal jadinya. Sedangkan kalau aku pas awal itu emang pengen nyanyi lagu apa aja, jadi religi juga bisa, abis itu yang temanya percintaan atau mungkin persahabatan itu juga bisa. Jadi aku pengen mencakup semua, dan sejauh ini sih aku udah ngeluarin 2 religi ya. Jadi yang pertama itu kan Nikmatmu, yang kedua itu yang sama Kanesa Akila. Jadi nggak menutup kemungkinan kedepannya aku ada single religi lagi. Tapi tahun ini enggak ya? Tahun ini enggak, paling mempromosikan karena waktu itu sempat kehambat juga promosinya karena pandemi. Jadi mungkin pengen diulang lagi setelah itu baru yang single aku selanjutnya. Oke, itu